Assalamualaikum teman-teman. Nah, aku tuh lagi pengen tanya ya Bun ya. Ada gak sih yang pengalamannya sama kayak aku gitu tentang anak pertama? Kebetulan anak pertama aku ini si Malik ya. Muhammad Malik Mubarak. Waktu dia umur 6 bulan sampai dia 4 tahun bahkan sampai sekarang tuh dia memiliki hati yang sangat sensitif sekali. Gak bisa ditegur, yang kalau dicolek dikit nangis, diomelin dikit nangis gitu. Sampai-sampai waktu dia umur 1 tahun sampai dia 1 tahun atau 1 tahun setengah kalau nggak salah itu waktu itu nggak ada yang aku biarin dia untuk orang lain tuh untuk bikin Malik nangis gitu, karena saking sensitifnya dicolek nangis, digodain nangis, padahal hanya diajak bercanda tuh Malik tuh selalu nangis gitu. Dan sampai akhirnya tuh saya mikir gini, kok anak saya nggak kayak orang-orang lain gitu ya, sifatnya anak-anak orang lain tuh mandiri gitu, nggak gampang nangis, nggak secengeng anak saya gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Tapi setelah dia punya adik, alhamdulillahnya dia menjadi lebih dewasa, dia bisa mengayomi adiknya, bisa bantu saya urus adiknya, tapi tidak segampang itu prosesnya. Prosesnya tuh masih panjang sekali, bahkan sampai saat ini pun saya masih belajar gitu gimana caranya jadi ibu yang baik. Karena jujur aja, saat Malik punya adik itu jaraknya sangat dekat, 2 tahun 3 bulan, dan di situ benar-benar saya ngalamin apa yang namanya baby blues. Saya kira tuh nggak ada di dunia peribuan tuh namanya baby blues, salah, itu mah nggak mungkin, dan ternyata saya ngalamin sampai benar-benar saya nggak tahu harus gimana ngadepin anak ini. Saya nggak tahu gimana ya harus mengkontrol amarah diri saya sendiri terhadap anak-anak gitu. Karena saya kehilangan masa-masa bermain bersama Malik saat adiknya lahir. Saya nggak tahu pertumbuhan dia gimana saat itu, saya lupa sekarang. Yang saya tahu semenjak ada adiknya, Malik tantrumnya jadi lebih makin jadi gitu. Yang teriak-teriak, yang menjerit-menjerit, yang dia marah sampai kayak orang digebukin kalau kata saya mah, tapi enggak gitu. Sampai saya sendiri tuh nggak bisa ngontrol emosi saya. Itu baby blues. Sampai saya tuh berani membanting barang di depan Malik. Sampai sekarang tuh juga masih bisa ngebentak Malik dengan nada-nada yang tinggi gitu. Karena saya bingung. Saya juga kan seorang ibu yang baru belajar gimana caranya jadi ibu yang baik. Sampai saya bawa ke tempat terapi khusus anak itu untuk mengurangi tantrumnya yang saya sendiri nggak bisa kontrol gitu. Daripada membahayakan ibu dan anak, lebih baik kan kita minta bantuan orang lain. Dan seiring berjalannya waktu, pelan-pelan Malik, karena Malik anak pertama ya, jadi dia udah bisa lebih dewasa terhadap adiknya. Suatu hari itu saya pergi ngaji pagi-pagi. Saya sudah siapkan baju ngaji, saya sudah siapkan sarapan. Pikir saya dia akan minta bantuan ke encangnya yang lain yang dekat rumah saya, tapi ternyata enggak. Saya pulang, dia kondisi mereka anak-anak sudah rapi, sudah sarapan. Saya tanya, kamu dimandiin sama siapa? Enggak, Dede yang mandiin aku, Mak. Hah? Emang kamu bisa, Bang? Bisa. Dede yang pakein baju aku, Mak. Dede yang suapin aku. Abang, emang abang udah bisa, sedangkan usianya dia baru 5 tahun. Udah kok, Mak. Ya Allah. Di situ saya ngerasa bersyukur banget, ya Allah. Ternyata Allah menolong saya di waktu yang menurut Allah tuh udah pas waktunya di sini saya untuk nolong saya gitu, untuk ngurus anak-anak. Ternyata Malik bisa dewasa juga. Saya ucapkan makasih ke anak saya, Malik. Terima kasih sudah bantu Uma untuk bantu urus adik. Ada satu hari dia pernah berucap seperti ini. Uma, dulu aku kan pernah dihukum sama Uma sampai ini ya, gara-gara aku ini. Hah? Malik ingat? Itu kan usia Malik 3 tahun. Ingat kok Uma, ya Allah, betapa berdosanya saya gitu. Ini anak ingat apa yang saya lakuin dulu saat dia ngelakuin kesalahan, padahal yang salah itu saya sebagai ibu yang belum kuat mental. Nah, saran saya buat ibu-ibu kalau memang belum siap untuk punya anak 2 yang jaraknya dekat, mendingan sehatin dulu mentalnya. Bukan saya bilang berarti ibu-ibu yang lain nggak sehat ya, enggak. Kuatin dulu mentalnya, karena apa yang saya alamin juga pasti banyak dialamin sama orang lain yang jadi imbasnya anak kita yang pertama. Dan dari Malik berucap begitu, saya terapkan untuk anak yang kedua. Wah, nggak lagi-lagi deh gitu. Karena saya nggak mau lagi kelak nanti ditanya, Uma aku kan pernah dihukum Uma gara-gara ini. Ya Allah, sakitnya tuh kayak apa gitu. Jadi buat ibu-ibu di luaran sana yang pernah ngalamin juga kayak saya, semangat Bu, sabar. Ibu nggak sendiri kok.
Saya juga ngalamin apa yang Ibu rasain. Tapi seiring berjalannya waktu, akan ada indah pada waktunya, Bu. Walaupun kita masih harus tetap belajar pelan-pelan. Dan untuk anak Uma Malik, kalau Malik lihat dan dengar ini, semarah-marahnya Uma sama Malik, tetap lebih besar sayangnya Uma ke Malik. Terima kasih Malik sudah mau menjadi anak yang baik, dan terima kasih Malik sudah mau membantu Uma untuk mengurus adiknya. Assalamualaikum.